Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Sabila Humaira dengan NIM 2304210. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan pembelajaran administrasi perusahaan publik, yaitu Good Corporate Governance. Langsung saja kita ke materinya. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Comet pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Menurut Komite Cadbury pada tahun 1992, Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengatur dan mengarahkan cara perusahaan dijalankan agar ada keseimbangan antara kekuasaan, tanggung jawab, dan manajemen perusahaan. Sedangkan menurut Organisasi for Economic Cooperation and Development pada tahun 2004 dan Forum for Corporate Governance di Indonesia pada tahun 2001, Good Corporate Governance adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam sebuah perusahaan seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintahan, karyawan, dan pihak lain yang berkepentingan. Aturan ini menjelaskan apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak agar perusahaan dapat berjalan dengan adil, transparan, dan saling bertanggung jawab. Penerapan sistem Good Corporate Governance di perusahaan bertujuan untuk memberikan manfaat nilai tambahan bagi semua pihak terlibat atau stakeholder. Menurut Imam Syaputra tahun 2002, penerapan Good Corporate Governance memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama ada mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder. Yang kedua, meminimalkan agensi cost dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dan agen. Yang ketiga, memperbaiki fondasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat, transparan, dan tanggung jawab. Yang keempat, ada etika perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi. 5. Ada dapat menarik investor potensial karena pilihnya kepercayaan dengan diterapkannya Good Corporate Governance. Yang keenam, ada terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi. Yang ketujuh, terwujudnya cita perusahaan yang baik. Dan yang terakhir, peningkatan kepuasan pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah sistem dan mekanisme yang mengatur bagaimana perusahaan berhubungan dan bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa mencapai hasil kerja yang maksimal dengan cara yang jujur, adil, dan tidak merugikan siapapun yang berkepentingan. Selanjutnya kita masuk ke pertama, ada prinsip keterbukaan atau transparansi. Berarti perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh publik secara tepat waktu. Informasi ini mencakup hal-hal seperti tujuan, strategi, keuangan, pengurus, dan kegiatan apa yang mengaruhi kondisi perusahaan. Yang kedua, ada prinsip akuntabilitas, berarti setiap bagian dalam perusahaan harus memiliki tanggung jawab dan peran yang jelas sesuai dengan visi dan tujuannya. Semua pihak harus bekerja sesuai kewenangan dan kompetensinya, serta dalam sistem pengawasan agar pelaksanaannya tetap seimbang dan bisa saling mengontrol. Yang ketiga, ada prinsip pertanggungjawaban atau responsibility, berarti perusahaan harus mematuhi semua aturan yang berlaku, bekerja dengan hati-hati, serta peduli terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, ada prinsip independensi, berarti perusahaan harus bersikap objektif dan bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun dalam mengambil keputusan agar tidak terjadinya kepentingan sepihak atau benturan kepentingan. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Berarti perusahaan harus memperlakukan semua pihak yang berkepentingan secara adil, memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, serta memberikan akses informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Itulah prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Corporate governance yang tidak dijalankan dengan baik bisa menjadi penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan perusahaan di Indonesia. Sebaiknya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu memperbaiki perekonomian dan mencegah krisis serupa terjadi lagi di masa depan. Berikut manfaat dari penerapan Good Corporate Governance.
Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan dengan membuat proses pengambilan keputusan lebih baik, kegiatan operasional lebih efisien, dan pelayanan terhadap para pemangku kepentingan atau stakeholder menjadi lebih optimal. Yang kedua, memudahkan perusahaan mendapatkan pendanaan dengan biaya yang lebih rendah dan persyaratan yang tidak terlalu sulit, sehingga nilai perusahaan atau corporate value bisa meningkat. Yang ketiga, menumbuhkan kembali kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat pemegang saham lebih puas karena kinerja perusahaan meningkat yang berdampak pada naiknya nilai perusahaan dan pembagian dividen yang lebih baik. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang good corporate governance. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa penerapan good corporate governance sangat penting untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga penjelasan tentang good corporate governance bisa menambah wawasan dan kesadaran kita sebagai calon aparatur publik untuk selalu menjunjung tinggi nilai integritas dan tanggung jawab. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.